Selamat datang di Komisi Remaja kita, selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman. Saya mengundang teman-teman sekalian untuk bergabung di dalam Force Fellowship yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 2 siang. Fellowship ini teman-teman bertujuan untuk membangun hubungan kita lebih erat satu dengan yang lain. Dan terutama fellowship ini bertujuan untuk menolong kita memahami firman Tuhan. Dan menolong kita untuk membagikan pengalaman kita bersama dengan firman Allah di hari-hari kita yang sebelumnya. Untuk itu saya mengundang teman-teman sekalian untuk bergabung dalam fellowship ini. Karena fellowship ini sangat berguna untuk pertumbuhan imanmu. God bless you. Selamat hari Minggu.
teman-teman, selamat datang di Komisi Remaja kita, selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang kembali teman-teman di dalam kebaktian Komisi Remaja GKY Puri Indah. Ini adalah kebaktian online yang kita lakukan sekian kalinya. Ini adalah ibadah yang kita lakukan secara pribadi di rumah kita masing-masing. Sekalipun demikian teman-teman, mari kita melakukan ibadah ini dengan kesungguhan hati. Mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan tubuh kita untuk menikmati hadirat Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu siapkanlah hatimu, minta Roh Kudus menyiapkan hatimu untuk menjumpai Allah yang luar biasa itu. Untuk itu, ambil waktu teduh, cari tempat yang tepat sehingga teman-teman tidak terganggu ketika beribadah. Tuhan memberkatimu dan Tuhan memberkati kita selama ibadah ini. God bless you. Shalom teman-teman, selamat pagi. Sebelum kita beribadah, coba renungkan satu hal. Apabila teman-teman berada dalam suatu kondisi tersesat, bayangkan itu ya. Bayangkan teman-teman berada dalam satu kondisi paling tersesat. Pertanyaannya adalah, apa yang teman-teman paling harapkan? Nah dulu, gue pernah dari suatu mall di Jakarta, tapi karena gue baru nyetir, gue nganterin temen gue pulang, terus gue nggak tahu harus kemana abis itu. Dan HP gue dulu jelek, sekarang mah udah bagus karena gue kaya. Nah, dulu masih jelek, dan itu Google Map nggak jalan, gitu ya. Wah, gue kinap, dan itu semakin malam. Semakin lama semakin malam, dan lampu pada mati, gitu ya. Lampu pada mati, dan gue jalan di tempat yang sangat nggak tahu gimana. Tapi waktu itu akhirnya gue nyampe rumah. Nah teman-teman, kalau teman-teman berada dalam posisi gue, teman-teman berharap apa? Apa yang teman-teman paling harapkan ketika berada dalam kondisi paling tersesat? Dan satu hal lagi, dalam kondisi teman-teman paling lelah, apa yang teman-teman paling harapkan? Apa yang teman-teman cari ketika teman-teman lelah? Sayangnya kita harus tahu bahwa dunia ini kadang tidak menjanjikan apapun. Pertanyaannya lalu kemana kita harus mencari ketenangan yang sejati untuk jiwa kita? Kemana kita harus mencari ketenangan sejati untuk jiwa kita? Mari teman-teman, sebelum kita beribadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Sebuah pujian berkata, ada sebuah tempat tenang dekat pelukan Tuhan. Mari teman-teman kita angkat pujian, Near to the Heart of God. There is a place of quiet rest. There is a place of quiet rest near to the heart of God. There is a place of quiet rest near
heart of God, a place where sin cannot molest, near to the heart of God. Oh Jesus, blessed Redeemer. Oh Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God, us who wait before thee, near to the heart of God. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Kita katakan there is a place of comfort too. There is a place of comfort sweet, near to the heart of God, a place where we, our Savior live, near to the heart of God. Oh Jesus, blessed Redeemer. Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God, all those who wait before, near to the heart of God. Oh Jesus, blessed Redeemer. Oh Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God, all us who wait before, near to the heart of God. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur karena Tuhan kembali berikan kepada kami kesempatan untuk kami dapat menikmati ibadah pada hari Minggu ini. Di tempat kami masing-masing, kami sungguh memohon Tuhan berkenan hadir, Tuhan berkenan memimpin ibadah ini, dan biarlah kami boleh dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kami boleh juga mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami mohon Tuhan memimpin ibadah kami, dan kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan yang layak, satu-satunya Allah yang layak dipuji. Mari kita angkat pujian, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau
pujian ini dari awal. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kiranya kita dapat memuji Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Teman-teman, ini kita pengen masuk pengakuan dosa. Nah, kita kan remaja nih ya. Kita kan remaja. Nah, mungkin di sekolah kita pernah kita pernah suka sama orang lain gitu ya. Pernah suka sama orang lain khususnya buat yang cowok. Yang cewek juga mungkin pernah, tapi mungkin ini cerita buat yang cowok. Nah, mungkin pas awal-awal suka kita kasih benda-benda tapi yang gak terlalu mahal. Karena apa? Karena ya baru kenal kan ya, baru suka. Jadi paling kasih makanan-makanan kecil, tempe, tahu goreng. Oh enggak ya, maksudnya makanan di kantin dijajanin gitu ya. Nah tapi mungkin makin lama makin yang agak sedikit mahal, misalkan pulpen gitu ya, buku catatan misalkan gitu. Atau misalkan makin lama makin yakin gitu ya. Udah makin yakin kayaknya nih ya dia suka sama gue nih kayaknya. Udah mulai kasih bunga misalkan, kasih boneka atau kita bikin sesuatu yang bagus kita kasih ke dia gitu ya. Wah, indah ya. Indah. Nah, misalkan kita udah makin lama, pasti dia suka sama gue. Oke, kita ada komitmen gitu ya. Ada komitmen, kita saling mengasihi, wah harmonis sekali ya. Gue kasih hal-hal yang lebih mahal lagi, lebih berharga lagi. Gue ajakin dia makan, misalkan traktir makan, jalan bareng ya. Teman-teman yang jomblo berusaha pikirin aja. Cuman ini yang pasti harmonis sekali nih hubungan gitu. Terus ke bioskop nonton bareng gitu ya, dan hal-hal berharga misalkan waktu kita gitu ya, kita kasih ke dia. Dia lagi sakit, kita bela-belain datang ke rumahnya beliin makanan. Wah, indah sekali. Sampai misalkan kita lanjut ke tahap pernikahan, misalkan wah nikah jadi keluarga yang harmonis sekali, saling memperhatikan, saling membantu. Tapi gimana kalau ternyata ceritanya nggak berhenti di situ? Karena misalkan ternyata orang yang teman-teman kasih ini ternyata dia selingkuh. Udah kayak sinetron ya. Teman-teman pengen ngomong apa ke dia? Berarti pasangan teman-teman yang selingkuh. Teman-teman mau ngomong apa? Kemungkinan teman-teman bilang, "Woi, nggak inget ya dulu lu. Gue inget dulu lu nggak kayak gini kok. Dulu lu baik sama gue, dulu lu nurut kok sama gue. Dulu inget gak gue kasih lu kita jalan-jalan bareng, gue kasih lu ini, kalau lu sakit gue perhatiin. Gue mengasihi lu banget kok, dan gue tahu lu juga kayaknya mengasihi gue. Kok lu sekarang kayak gini? Kok sekarang lu lebih milih cowok yang lain? Cowok yang misalkan agak nakal juga, gue lebih baik. Kenapa lu bisa milih dia? Gitu. Kenapa lu kayak gitu? Gue sayang banget sama lu, tapi kok lu bisa-bisanya milih dia dibandingkan gue?
Dan kita bakal marah dan kecewa. Dan teman-teman tahu atau enggak, fun fact, cerita ini ada di Alkitab. Dan menariknya, cerita ini bukan antara pria dan wanita, tapi antara Tuhan dengan umatnya, bangsa Israel. Dan apa yang barusan gue katakan, itu juga ada di Alkitab. Tuhan bilang ke bangsa Israel ketika dia begitu kecewa, dia bilang, gue inget dulu lu gak gini kok. Dulu lu baik sama gue, dulu lu nurut lo sama gue, inget gak? Dulu lu di padang pasir siapa yang nyertain? Gue kan. Ya gak, dulu kita pernah perang bareng lawan orang, bahkan gue perang buat lu. Pernah, inget gak? Inget ya. Tapi kenapa lu sekarang kayak gini? Sekarang gue pengen tanya sama lu. Nih Tuhan bilang ke bangsa Israel. Sekarang gue pengen nanya sama lu. Pernah gak lu lihat ada bangsa yang mereka tukerin Allahnya dengan hal lain? Tuh Tuhan bilang ke bangsa Israel kayak gitu. Jawabannya jelas enggak. Tapi Tuhan bilang, tapi lu nukerin gue buat hal lain yang gak penting bahkan. Wah gila ya teman-teman, kalau baca itu di kitab Yeremia ya. Teman-teman, sakit sekali loh perasaannya loh. Tuhan kayak benar-benar sekecewa itu. Tuhan benar-benar marah. Dan sedih tentunya, karena Israel seperti itu. Ya betul Tuhan marah sama bangsa Israel, tapi di suatu saat, di kitab Yeremia juga, dia bilang, gak selamanya mukaku muram terhadap kamu Israel. Gak selamanya aku murka sama kamu. Asal kamu mengakui kesalahan kamu. Asal kamu mengakui seberapa dalam kamu sudah jatuh. Dan bangsa Israel itu kita teman-teman. Bahkan kita mungkin lebih parah dari bangsa Israel. Tapi yet Tuhan masih bilang, akui dosa. Akui dosa. Tidak selamanya aku murka, tidak selamanya mukaku muram. Asal kamu akui dosa. I will not be angry forever. Only acknowledge your guilt. Teman-teman, mari kita akui dosa di hadapan Tuhan. Kalau teman-teman tanya, Tuhan mau ampuni, Tuhan mau ampuni. Tuhan mau sayang kamu, Tuhan mau sayang kamu. Bahkan dia sudah sayang kamu. Apa buktinya? Salib. Kenapa Tuhan mau lakukan itu? Karena dia mengasihimu. Karena kasihnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Mari kita angkat pujian, mempersiapkan kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Mengapa Yesus turun dari surga? Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita? Mengapa Yesus menderita di dera, dan mahkota duri pun dipakainya. Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Mengapa Yesus turun dari sorga? Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, dunia gelap penuh celah, berdoa bergumul dalam taman, dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterima. Mengapa Yesus harus menderita? Mengapa Yesus menderita di dera, dan mahkota duri pun dipakainya. Mengapa
Yesus mati bagi saya? Yesus mati karena apa? Karena kasih-Nya. Kasih-Nya, ya karena kasih. Mengapa Yesus mati bagi saya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mati bagi saya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, Ya karena kasih-Nya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memikirkan hal ini. Mengapa Yesus mati bagi saudara? Mengapa Yesus mati bagi kita? Apa tujuan Yesus mati bagi saya, bagi kamu, dan bagi kita? Tentunya Allah punya tujuan dan Yesus punya tujuan. Supaya saya dan teman-teman memperoleh kehidupan. Dan di dalam kehidupan yang kita peroleh itu, Allah menginginkan kita untuk meninggikan Dia di dalam segala aspek kehidupan kita. Tapi ternyata kita gagal terus memuliakan Allah, teman-teman. Gagal meninggikan nama Allah dalam segala aspek hidup kita. Untuk itu mari kita datang mengakui kegagalan itu di hadapan Allah. Dan kita mohonkan agar Dia memberikan pengampunan. Dan memberikan hati kepada kita untuk rindu meninggikan Allah di setiap langkah kita. Tuhan, kami telah gagal melakukan tujuan-Mu dalam hidup kami. Kami telah gagal meninggikan Engkau di setiap langkah kami. Kami telah gagal menjadikan Tuhan yang termulia di atas hidup kami. Dan kami tahu itu adalah dosa di hadapan Allah. Dan kami mohon kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati. Pulihkanlah kami dari kegagalan itu. Dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk meninggikan Engkau. Meninggikan Engkau satu-satunya di dalam hidup kami yang sementara ini. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mengapa Yesus turun dari surga? Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita derah dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Dia selalu membuka pintu pengampunan bagi kita. Untuk kita yang sudah mendapatkan pengampunan, mari kita hidup dalam dunia kita masing-masing seturut dengan kehendak-Nya. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala zaman dan segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli, dan saya mengundang teman-teman bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Mari kita jalani hidup kita dengan memuliakan Tuhan, seperti nanti Komelki sudah bilang. Bagaimana cara kita bisa memuliakan Tuhan kalau kita tidak tahu apa kehendak Tuhan. Mari teman-teman kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat sebuah pujian, jadikan aku indah. Hal ini menjadi tekad kita, mau untuk taat dan setia kepada Tuhan. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Dipersilakan pada hambanya yang memberitakan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, pagi ini kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari saya ajak kita semua berdoa minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan di pagi ini, kami anak-anak-Mu di remaja GKY Puri Indah ini Tuhan, kembali boleh datang kepada Tuhan untuk memuji, meninggikan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami kembali mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami yang ada di tempat ini, dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pada minggu ini dari Mazmur 19. Kita akan baca secara
bersama-sama, ya Pak Herdi minta kalian buka dari Alkitab, ya masing-masing. Mazmur 19, Lembaga Alkitab memberi judul Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Ayat 1, untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Yang berbahagia setiap kita yang boleh membaca, merenungkan firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Remaja yang dikasih Tuhan, kalau kalian ikuti berita, beberapa hari yang lalu, Bapak Jokowi, presiden kita mencabut ya aturan investasi miras ya. Karena apa? Karena diprotes oleh para tokoh agama. Dan Pak Jokowi mencabutnya. Jadi tidak jadi investasi ini karena menimbulkan pro kontra. Karena banyak yang tidak suka dengan miras, minuman keras. Dan yang menyedihkan buat saya pribadi, ini di daerah-daerah timur rupanya, ya menjadi kebutuhan katanya miras ini menjadi tradisi buat mereka. Nah, saya percaya keputusan ini tepat. Miras ini tidak baik untuk kesehatan manusia, buat kita semua, apalagi buat generasi muda. Ya, lalu ada meme yang dikatakan mabuk miras hasil paling tidur nyenyak. Mabuk agama isinya ngebom, perang, saudara, seperti yang terjadi di negara Timur Tengah sana. Ini sindiran. Anak-anak remaja dikasih Tuhan, kita setuju ya. Mabuk apapun itu nggak baik ya. Nah, tapi hari ini kita diingatkan, kalau Presiden Jokowi yang seorang presiden membuat peraturan presiden bisa tidak sesuai dengan kebutuhan, itulah membuktikan bahwa Presiden Jokowi itu adalah manusia. Dan yang membantunya pun adalah manusia yang bisa saja melakukan kesalahan. Tapi kita bersyukur anak-anak, remaja yang dikasih Tuhan, bahwa kita punya Allah yang menyatakan dirinya lewat ciptaannya, lewat pekerjaan tangannya yang kita baru baca dari Mazmur 19. Nah, gambar yang kita lihat ini adalah suasana terang bulan ya. Saya nggak tahu kalian sejak
anak-anak bahkan sampai remaja ini, apakah sangat menikmati ketika terang bulan? Bukan terang bulan martabak ya, tapi terang bulan yang bulan purnama, yang kalau orang bilang lun ya, di tengah-tengah. Nah kalau belum lama kita merayakan Cap Gome itu pasti terang bulan. Nah untuk saya yang pernah kecil dan beberapa puluh tahun yang lalu di daerah saya tuh belum ada listrik, maka terang bulan ini menjadi kesempatan para orang tua mengajarkan anak-anaknya tentang Tuhan. Dan kami pun menikmatinya. Saya ingat sekali kalau kami mau ada acara malam, mau pergi ke gereja, harus jalan kaki, dan belum ada listrik saat itu. Jadi kami bisa saja nginjak yang menjijikan ya, kotoran ya kan. Karena gelap jalan itu. Tapi kalau terang bulan, maka jalanan menjadi terang. Dan kita menikmati bisa main ya. Dan kita nggak takut karena ada terang bulan itu. Anak yang menjadi dikasih Tuhan, kita lihat. Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk menyatakan kuasanya. Allah menyatakan dirinya lewat ciptaannya. Lewat langit, lewat matahari, lewat bulan, kita boleh melihat bahwa Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Dan pemazmur mengatakan bahwa semua yang ada ini diciptakan oleh Tuhan. Tanpa Dia, segala sesuatu yang sudah ada ini tidak mungkin bisa ada. Nah, Daud sebagai pemazmur yang menulis mazmur ini kita tahu. Dia seorang yang luar biasa. Dia menjadi raja yang begitu ideal. Yang diidolakan oleh orang Israel. Juga oleh kita. Ketika Samuel disuruh oleh Tuhan untuk memilih anak Isai menjadi pengganti Saul. Daud tidak menjadi hitungan. Tidak termasuk yang dihitung oleh ayahnya sendiri. Bayangkan ya, ayahnya sendiri tidak mengungguli dia. Tidak membanggakan dia. Tapi justru di mata Tuhan, Daudlah yang paling berkenan. Karena Tuhan melihat hati Daud. Hati yang memuliakan Tuhan. Anak yang paling kecil justru dia hidup takut akan Tuhan. Ketika Daud menuliskan Mazmur 19 ini membuktikan Daud mengakui sendiri bahwa Allah begitu besar. Allah menciptakan alam semesta ini menyatakan dirinya. Bahwa ada Allah yang menjadikan ini semua. Dan Daud mengagumi hal itu. Tapi yang membuat Daud semakin bersyukur. Karena Tuhan tidak hanya membuat alam semesta ini. Menciptakan alam semesta ini. Tapi Allah juga membuat Taurat Tuhan. Mengirim Taurat Tuhan kepada umatnya supaya umatnya dituntun kehidupannya, supaya umatnya tidak tersesat. Karena kalau ciptaan itu adalah wahyu umum, maka perlu ada wahyu khusus. Dan itu kita dapatkan hari ini. Kita boleh memiliki Alkitab ya. Kita semua memiliki Alkitab. Sekarang Alkitab bisa berbentuk buku, bisa kita install di HP kita masing-masing. Dan Alkitab itu menjadi penuntun hidup kita. Menjadi penerang jalan hidup kita. Nah, Mazmur 19 ini, anak-anak remaja dikasih Tuhan, Mazmur 19 terdiri dari 3 bagian. Ayat 1 dan 7 sampai 7 itu menjelaskan bagaimana cakrawala memberitakan kemuliaan dan kebesaran Allah. Jadi ketika kita melihat ciptaan Tuhan, kita harusnya menyadari Allah yang menciptakan itu semua. Berarti ada tangan yang hebat yang menciptakan itu semua. Mustahil kalau ada ciptaan yang begitu hebat, cakrawala, ada matahari, planet-planet ya, tanpa ada yang membuatnya. Karena alam semesta itu tidak mungkin jadi dengan sendirinya. Karena begitu indah dan teratur.
Dan ayat 8 hingga ayat yang ke-12 itu menegaskan bahwa Taurat Tuhan menjadi peringatan bagi pemazmur, termasuk juga buat kita hari ini. Dan di ayat 13 sampai terakhir itu menjadi respon buat kita. Bagaimana kita hidup saat ini? Ya, kita lihat ya, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Ini kita lihat di dalam ayat 8 hingga ayat yang ke-12. Kita melihat Taurat Tuhan itu luar biasa. Dia menjadi menyegarkan jiwa kita. Hari ini mungkin kalian merasa bosen. Ya, kita ibadah online, kita belajar online. Dan semua kita lakukan secara online. Mungkin kita membuat jenuh. Tapi kita diingatkan bahwa Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa kita. Kalau kalian suka olahraga, ya, pasti haus. Dan kita pasti pengen minum air yang segar. Nah, Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa kita. Yang mungkin hari ini kita mengalami kekeringan. Perintah Tuhan itu teguh. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Dan titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Anak-anak remaja yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya ikut seminar ya online dari seorang pembicara, pasangan suami istri, Ibu Anne dan suaminya Pak Christian. Beliau mengatakan bahwa saat ini bahwa banyak negara-negara yang menjadi ateis. Dan yang menyedihkan justru negara-negara yang maju, ya, negara-negara yang modern, yang nyaman sekali, justru mereka sudah meninggalkan agama. Kenyamanan membuat manusia akhirnya mau berontak kepada Tuhan, melawan Tuhan. Mereka ingin mengatakan tidak perlu lagi Tuhan. Dan ini sangat menyedihkan. Kita bersyukur Indonesia negara yang berketuhanan. Jadi orang yang punya paham ateis tidak boleh hidup, ya. Kita harus punya agama. Dan ini bukan karena kita disuruh, memang kebutuhan kita. Karena kita mengakui, kita menyadari bahwa kita percaya ada Allah. Dan karena ada Allah itulah kita hidup sampai hari ini. Di bulan Maret ini tanpa terasa 1 tahun sudah kita berdampingan dengan COVID-19. Sampai kapan COVID ini berakhir? Tidak ada yang tahu. Beberapa waktu yang lalu saya baca sebuah artikel lebih optimis. Katanya COVID-19 ini akan berakhir awal 2022. Wah, setahun lagi ya. Walaupun terbayang ya kita belajar online masih setahun. Itu masih optimis. Tapi yang ini yang buat kita sedih. Ada yang mengatakan 10 tahun lagi. Aduh, bacanya jadi makin lemes ya. Belum selesai, ada lagi pendapat bahwa COVID-19 ini mungkin tidak bisa hilang. Dia jadi penyakit endemik. Jadi penyakit kayak influenza, penyakit yang kayak TBC, ya udah terus ada dan kita harus perangi. Anak-anak remaja dikasih Tuhan, gimana respon kita? Mungkin lewat COVID ini banyak orang akhirnya sadar. Selama ini kehebatan mereka tidak bisa mereka andalkan. Akhirnya mereka banyak yang sadar mereka harus kembali kepada Tuhan. Tidak hanya di kalangan kita orang Kristen. Ketika COVID-19 ini banyak orang yang semakin lebih religius. Wah, rajin berdoa karena takut sewaktu-waktu dia bisa kena COVID dan meninggal. Tapi biarlah ketika peristiwa COVID ini, penyakit ini terus ada, kita percaya Tuhan yang kita sembah itu jauh lebih besar dari COVID ini. Ya, kita percaya kepada Tuhan
dan kita tetap mematuhi aturan yang ada. Kita bersyukur ada Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu begitu menyegarkan jiwa kita. Dia menuntun kita, meneguhkan kita. Sehingga kita dapat menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dimanapun kita berada. Anak-anak remaja yang dikasih Tuhan, meskipun saat ini kita di tengah pandemik COVID-19, kita tidak boleh pesimis, kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Nah, respon kita meminta pertolongan kepada Tuhan dari kesesatan, dari orang-orang jahat, dan bebas dari belenggu dosa. Sebagai respon kita setelah kita belajar dari Mazmur 19 ini, yang pertama, kita dalam keadaan apapun, biarlah kita hanya meminta pertolongan kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Bukan kepada manusia, bukan kepada tokoh-tokoh yang lain. Tapi kita minta kepada Tuhan yang sudah menyatakan dirinya lewat Tuhan Yesus Kristus. Dia yang Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Hari ini banyak orang yang ketidaktahuannya mereka coba bertanya-tanya kepada lain. Peramal-peramal. Tapi biarlah kita anak Tuhan tetap meminta pertolongan kepada Tuhan. Bukan kepada benda-benda lain. Beberapa waktu yang lalu saya sama keluarga liburan. Dan saya selalu liburan ke Jawa Timur, ke daerah Malang. Di mana saya dulu pernah tinggal di sana ya, studi. Nah di Malang Selatan itu ada desa Kristen, desa Peniwen. Mungkin kalau kalian ada waktu ya liburan ke Malang, nggak cuma ke Jatim Park, ke Batu atau ke Teriates Bromo, cobalah ke desa Peniwen ya. Itu desa Kristen. Tapi dari desa Kristen tuh nggak jauh ada tempat yang sangat orang banyak kunjungi dari berbagai tempat. Karena motivasinya mereka ingin mencari keberuntungan. Yaitu nama tempat itu Gunung Kawi. Nah waktu saya ajak anak saya karena yang pertama dia belum pernah. Kalau dia ke Malang dia ikut retretnya Saat. Jadi dia pengen, Pak aku pengen tahu dong tempatnya. Oke deh kita lihat ya. Jadi ketika saya ke sana banyak sekali orang datang dari berbagai tempat. Untuk apa? Mencari pertolongan. Dan biasanya menjelang awal tahun baru. Saya ketemu sama satu orang, saya tanya, dari mana Pak? Dari Kalimantan Selatan. Bayangin, dari Kalimantan Selatan dia bela-belain datang ke Jawa untuk apa? Mencari pertolongan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, remaja yang dikasih Tuhan, kita tidak perlu jauh-jauh untuk mencari pertolongan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberi pertolongan kepada kita. Kasih-Nya sudah dinyatakan kepada kita. Lewat Alkitab yang sudah kita boleh pegang masing-masing. Di dalam Alkitab inilah kita boleh menemukan pertolongan yang Tuhan sudah janjikan buat kita. Apakah kita setia mencarinya, membacanya, dan menemukan jawabannya? Berikutnya dari kesesatan. Kalau kita baca Alkitab yang dikatakan oleh pemazmur ini Taurat Tuhan, maka percayalah kita tidak akan disesatkan dari apapun, dari pengajaran-pengajaran apapun. Karena di dalam Mazmur ini, Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kenapa banyak anak-anak muda di negara-negara maju, bahkan mungkin juga di Indonesia, mereka meninggalkan agama karena mereka melupakan Alkitab yang adalah firman Tuhan. Kita harus setia membaca Alkitab ini. Karena apa? Alkitab ini adalah surat Allah yang tertulis. Wahyu khusus yang diberikan kepada kita setiap orang yang percaya. Maka menyesal sekali, rugi sekali buat kita yang tidak setia membacanya. Bersyukur kalau kalian di sekolah setiap pagi ada renungan pagi. Tapi bagaimana dengan hari Sabtu, hari Minggu? Oke, hari Minggu kita bisa ada ibadah online. Percayalah bahwa firman Tuhan yang kalian dengar itu tidak akan kembali dengan
sia-sia. Kalau kalian setia membaca Alkitab, firman Tuhan ini, kita tidak akan disesatkan oleh paham-paham yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, lewat firman Tuhan ini juga kita boleh dibebaskan dari belenggu dosa. Dosa apapun, ya, ini akan menuntun kita. Karena Alkitab ini tidak mungkin salah. Kita bandingkan dengan peraturan presiden, bisa diprotes dan itu bisa salah. Tapi Alkitab ini, kita sudah belajar semua, ditulis oleh 40 orang pilihan Allah. Dan mereka semua mendapat wahyu dari Roh Kudus, dari Roh Allah. Dan pasti apa yang ditulis itu tidak mungkin salah. Mari anak-anak remaja yang dikasih Tuhan, setelah kita belajar dari Mazmur 119 ini, kita belajar bagaimana Allah yang hebat, yang sudah menciptakan alam semesta ini, Dia juga tidak akan meninggalkan ciptaannya. Kita menentang paham deisme yang mengatakan Allah menciptakan alam semesta ini, setelah itu Allah meninggalkannya, melepaskannya. Kita menolak paham itu. Kenapa? Kita percaya Allah yang menciptakan alam semesta ini dari awal, Dia juga terus memeliharanya hingga hari ini. Dan kalau kita hari ini juga hidup, kita juga tetap dipelihara oleh Tuhan. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, ingat Allah yang kita imani di dalam Tuhan Yesus, Allah yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Saya akan ajak kita semua menyanyikan sebuah pujian, ya, dari lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan, ya. Lagu ini ditulis oleh Carl Gustav Boberg, ya, tahun 1886. Diterjemahkan E.L. Pohan, ya, 1668. Luar biasa, ya. Sudah 53 tahun lagu ini diterjemahkan, dibuat 1886, lebih lama lagi. Ya, kita akan nyanyikan lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Sebagai respon kita atas firman Tuhan yang kita pelajari pagi ini. Semua nyanyi. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya, cukup. Sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau begitu besar. Engkau Allah kami Tuhan yang sudah menciptakan alam semesta ini Tuhan. Ketika kami melihat ciptaan-Mu Tuhan, kami mau mengagungkannya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau yang sudah menciptakan alam semesta ini beserta isinya dan kami manusia Tuhan. Tuhan juga sudah memberikan Taurat-Mu Tuhan.
firman-Mu Tuhan, yang hari ini kami boleh bersama-sama dengarkan Tuhan. Karena Tuhan, tanpa firman-Mu Tuhan, betapa mudah kami disesatkan oleh dunia ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu Tuhan. Di dalam Mazmur 19 ini Tuhan, kami percaya Taurat Tuhan itu menjadi kekuatan buat kami. Bahkan juga menyegarkan jiwa kami. Mungkin saat ini kami banyak pergumulan Tuhan. Kami banyak masalah dalam hidup kami Tuhan. Dan kami dapat mengatasinya Tuhan. Ketika kami boleh setia membaca firman-Mu. Kami setia untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan lewat khotbah-khotbah. Meskipun ibadah kami online saat ini Tuhan, kami percaya berkat Tuhan boleh terus hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami menjadi remaja-remaja yang terus Tuhan rindu akan firman-Mu. Remaja-remaja yang tidak mengabaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah menjadi remaja yang haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, suara manusia berhenti. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan terus menyempurnakan pemberitaan firman-Mu. Dan biarlah kami semua Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Kami dapat menerapkan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua Tuhan, berkati keluarga kami dimanapun kami berada Tuhan. Berkati gereja kami, berkati negeri kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. 5.560 hari ini. Kemarin 6.208. Ais. Lu lagi ngitung apaan sih kok? Ini lu tau gak sih Bev? Covid tuh makin lama makin banyak. Iya kok, apalagi sekarang udah makin deket sama gua. Cie. Ih, gak gitu dong. Emang udah ada orang sekitar lu yang kena? Iya kok, makanya sekarang tuh gua udah gak pernah keluar. Jadi bosan deh di rumah. Iya sih. Ngomong soal bosen tuh gue ada ini tau gak? Kalau bosen tuh gue lagi suka baca buku ini. Mau lihat gak? Apa tuh? Cambridge Dictionary. Ada yang ngirimin gue video. Apa nih? Halo? 14 Maret? Ada apaan emang ya? Apa ya?
Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan yang kita sudah berikan dan kita sekaligus menutup kebaktian kita. Tuhan, kami berterima kasih Engkau sudah memberkati keluarga kami, orang tua kami. Kau memberkati pekerjaan mereka dan sebagian dari hasil pekerjaan mereka kami bawa sebagai persembahan kami. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Seutuhnya seluruh hidup kami taruh di dalam tangan Tuhan sebagai persembahan kami. Pakailah kami Tuhan untuk menyatakan Injil-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu di dunia di mana kami ada. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di dalam segala proses untuk vaksinasi yang sedang dilakukan, Tuhan berikan kekuatan kepada para medis yang melakukan tugas ini. Dan juga berikanlah kepada kami segenap rakyat Indonesia ketaatan pada protokol kesehatan. Engkau berkati kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan datang Tuhan. Ketika kami ulangan, ketika kami sekolah, ketika kami melakukan aktivitas kami, Tuhan sertai kami dan ingatkan kami untuk senantiasa melihat bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Kami akan selesai ibadah pada hari ini dan kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus senantiasa bersama dengan kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah kita selesai teman-teman, saat teduh Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman. Saya mengundang teman-teman sekalian untuk bergabung di dalam Force Fellowship yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 2 siang. Fellowship ini teman-teman bertujuan untuk membangun hubungan kita lebih erat satu dengan yang lain. Dan terutama fellowship ini bertujuan untuk menolong kita memahami firman Tuhan dan menolong kita untuk membagikan pengalaman kita bersama dengan firman Allah di hari-hari kita yang sebelumnya. Untuk itu saya mengundang teman-teman sekalian untuk bergabung dalam fellowship ini. Karena fellowship ini sangat berguna untuk pertumbuhan imanmu. God bless you. Selamat hari Minggu.
Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata ramah, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa korbanmu. Hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak.
dan